Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayani Doko Selalu Duarifar dari jurusan Informatika angkatan 2021. Saya di sini ingin mengerjakan tugas kewirausahaan tentang siapa sih orang yang menginspirasi dan memotivasi kalian. Langsung saja, dialah orangnya. Tahukah kalian siapa orang yang ada di gambar ini? Atau kalian pernah lihat aplikasi ini? Pasti dong, kalian tidak asing dengan aplikasi ini. Karena aplikasi ini tentunya kalian gunakan saat kelas di mata kuliah kalian. Ya, aplikasi ini adalah Oracle. Ya, dia adalah salah satu inspirasi saya di dunia teknologi. Namanya Lawrence Joseph Ellison atau biasa dikenal dengan panggilan Larry Ellison. Lahir 17 Agustus 1944. Wah, setahun sebelum kemerdekaan ya. Beliau adalah salah satu pendiri dan CEO dari perusahaan perangkat lunak database Oracle Corporation. Larry Ellison, pendiri, pemimpin sekaligus mantan CEO Oracle yang merupakan perusahaan software terkemuka di dunia. Kenapa sih menjadikan Larry Ellison sebagai inspirasi saya? Jadi awalnya begini, saya mulai suka dengan beliau ketika saya ingin mengetahui siapa sih yang buat Oracle sehingga bisa digunakan banyak orang. Diawali dengan saya membaca perjalanan hidupnya. Emang kenapa sih bisa menjadikan Larry Ellison sebagai inspirasi saya? Nah, dimulai dari perjalanan hidupnya. Semasa sekolah, Larry termasuk siswa dengan kecerdasan di atas rata-rata. Ia khususnya menaruh ketertarikan lebih pada pelajaran teknologi. Selain itu, ia memiliki nilai bagus di bidang sains dan matematika. Tapi sayangnya, Larry mengalami berbagai cobaan hidup. Lillian Ellison, ibu angkatnya meninggal dunia. Hal ini sempat membuat Larry merasa terpukul, sebab ia dekat dengan ibunya. Karena krisis keuangan, Larry Ellison tidak bisa melanjutkan pendidikannya di Universitas Illinois di Urbana-Champaign. Alhasil, ketimbang kuliah, Ellison mudah memutuskan untuk bekerja, mengawali karir sebagai teknisi komputer. Dari penghasilan yang diperolehnya, ia memutuskan untuk berkuliah lagi, jurusan fisika dan matematika di University of Chicago. Lagi-lagi, karena masalah keuangan ditambah minat belajar yang mulai menurun, Larry hanya bertahan satu semester. Pada 1966, dengan modal yang ia miliki, Larry pindah ke Berkeley, California. Dengan sisa uangnya, ia mengembangkan kursus komputer sambil belajar otodidak dari buku-buku komputer yang ia miliki. Merasa cukup dengan pengetahuan yang ia miliki, Larry mencoba melamar ke berbagai perusahaan. Namun, mengingat diri yang tidak memiliki ijazah sarjana, memperoleh pekerjaan pun menjadi perkara yang tidak mudah. Penolakan demi penolakan telah dialami oleh Larry sampai akhirnya ia berhasil mendapatkan pekerjaan pertamanya di perusahaan investasi bernama Freshman Fund sebagai teknisi komputer. Tanggung jawabnya dalam pekerjaan ini membuat pengalaman dan keterampilan Larry dalam mengutak-atik komputer semakin bertambah. Setelah itu, Larry memutuskan pindah kerja di Bank Wells Fargo sebagai teknisi. Meski cekatan dalam pekerjaannya, ia merasa kurang mendapat penghargaan dari tempat kerjanya. Ia pun memilih resign pada 1973. Ellison bekerja di Ampex, perusahaan elektronik Amerika Serikat. Larry bertugas membuat database untuk Central Intelligence Agency CIA. Di sini, Larry memperluas jaringannya dan berkenalan dengan sesama programmer seperti Odd Odds dan Bob Miner. Mendirikan Oracle Ampex menjadi inspirasi Larry untuk mendirikan bisnisnya sendiri. Nah, gimana sih perjuangan Larry mendirikan Oracle? Nah, di sini aku bakal jelasin gimana dia bisa sampai mendirikan Oracle. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1977, ia mendirikan perusahaan sendiri bersama Bob Minder dan Odd Odds bernama Software Development Laboratories atau disingkat SDL, yang pada 1979 berganti menjadi Relational Software Inc. Di tahun yang sama, Relational Software Inc. merilis Oracle yang menjadi program database relasional komersil yang cukup populer. Mereka mengakuisisi klien besar sekelas CIA yang merupakan Dinas Intelijen Amerika Serikat. Seiring waktu, perusahaan terus berkembang dan meraup keuntungan, sehingga pada tahun 1982, Larry mengganti nama perusahaannya menjadi Oracle Corporation. Larry mengalami berbagai kendala di awal-awal berdirinya Oracle. Demi memperoleh kredit bagi Oracle, ia bahkan sampai menggadaikan rumahnya loh. Pada tahun 1990, Oracle mengalami sejumlah masalah pelik. Kesulitan keuangan menuntut Ellison untuk memecat lebih dari 400 karyawannya dan mengalami kerugian sebesar 28 juta dolar. Di pertengahan 1990, Larry sempat melihat peluang untuk bersaing dengan Microsoft dan mengembangkan alternatif untuk komputer pribadi yang ia beri nama komputer jaringan
atau NC, Network Computer. Namun, masih banyak kekurangan dari NC sehingga dominasi Microsoft tak dapat dibendung. Larry pun harus mengakui bahwa NC terlalu dini secara teknologi. Dihantam berbagai masalah sempat membuat Ellison pesimis dengan bisnisnya. Namun, ia berhasil memotivasi diri sendiri dan bertekad memperbaiki perusahaannya dari dasar. Ia pun mulai merombak manajemen perusahaan dan merekrut karyawan yang kompeten di bidangnya. Restrukturisasi manajemen tersebut dilakukan secara sukses sehingga pada 1992 Oracle sudah sehat secara finansial dan terus mengalami perkembangan. Oracle terus berbenah dan bertumbuh hingga akhirnya pada tahun 2009 Ellison mengakuisisi Sun Microsystems dan pada 2010 mencatatkan namanya sebagai orang terkaya ke-6 di dunia. Dari kisah tersebut, apa sih yang bisa bikin aku termotivasi dan terinspirasi dan apa yang bisa kita contoh? Nah, di sini aku akan menjelaskannya. Yang pertama adalah betapa ia semangatnya untuk menuntut ilmu. Walaupun ia telah kehilangan orang tuanya di saat menuntut ilmu, beliau tetap bekerja keras dalam menuntut ilmu. Yang membuat saya termotivasi lainnya adalah ketika ia mengalami krisis keuangan dan ia terpaksa untuk berhenti kuliah, ia tetap bekerja mencari uang untuk bagaimana caranya ia bisa melanjutkan perkuliahannya. Betapa ia bersungguh-sungguhnya dalam menuntut ilmu. Jadi kita harus menimbulkan dan menanamkan semangat pada Larry Ellison dalam menuntut ilmu itu. Dan dalam masalah saat awal-awal pendirian Oracle, bagaimana ia berhasil untuk membangkitkan dirinya, untuk memotivasi dirinya dan bertekad untuk memperbaiki usahanya. Padahal itu utangnya udah banyak banget loh, tapi dia bisa untuk membuatnya sampai rela jual rumah. Itu membuat pengorbanannya banyak banget. Sampai akhirnya ia berhasil menjadi orang terkaya di dunia yang ke-6 pada tahun 2010. Tapi dia tidak hanya kaya, dia juga sangat dermawan loh. Dia memberikan sumbangan untuk berbagai kegiatan amal. Wow, keren banget. Udah kaya, tekun, dia dermawan. Wah, panutan banget deh. Semoga kita bisa menimbulkan rasa tekun, rasa semangat, dan rasa ingin berjuang untuk menjadi orang sukses. Biar kita hidup enak, bisa jalan-jalan. Tapi jangan lupa, ibadah nomor 1 bro.